Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai asisten laboratorium manajemen dasar akan menjelaskan mengenai materi SPSS dari regresi linear berganda. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai soal apa yang akan kita bahas. Pertama, yaitu soal SPSS-nya, di mana kita baca, PT Shasha ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara harga dan pelayanan terhadap penjualan produk makanan dalam waktu 40 tahun. Berikut adalah data harga dan pelayanan terhadap penjualan. Sini merupakan kita lihat di sini terdapat data di mana harga, pelayanan, dan penjualan. Sebelum kita masuk ke sini yaitu terdapat di data view. Kita substitusikan terlebih dahulu di variable view, di mana pada kolom name kita isi yaitu harga, pelayanan, dan penjualan. Di sini yaitu merupakan variabelnya. Kemudian untuk type yaitu numeric karena berupa angka. Sedangkan weight-nya ini merupakan masing-masingnya 8, desimalnya karena data kita tidak terdapat desimal, maka desimalnya adalah 0. Kemudian label di sini yaitu di mana name merupakan harga, kita labelkan yaitu X1, yaitu bisa disebut dengan variabel pertama. Pelayanan yaitu ada X2, bisa kita sebut yaitu variabel kedua. Kemudian penjualan kita label Y, yaitu di mana penjualan termasuk variabel terikat. Value-nya kita ambil yaitu non, missing-nya yaitu non, kolumnya 8, alike-nya right, measure-nya yaitu scale. Untuk merubah ini, kalian cukup klik dan pilih yang untuk scale-nya ya. Untuk role merupakan input. Kemudian, setelah itu, akan terisi seperti ini, yaitu ada harga, pelayanan, dan penjualan. Kemudian, kita substitusikan datanya masing-masing ya. Di sini bisa kita ganti 700 ya. Seperti ini gantinya. Karena data di sini sudah saya substitusikan, maka di sini merupakan kita lihat datanya dari soal yaitu terdapat 40 tahun. Maka dari itu datanya yaitu terdiri dari 40 ya. Kita lihat 40 masing-masing dari datanya. Kemudian kita akan membahas mengenai cara pengujian. Cara pengujiannya dalam regresi linear berganda ini sendiri yaitu ada uji asumsi klasik yaitu terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Kemudian ada uji T atau uji secara parsial dan uji F atau secara simultan. Yang terakhir yaitu ada untuk melihat uji koefisien determinasi. Kita bahas bersama-sama. Pertama kita akan menguji mengenai uji normalitas. Kita akan klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Akan masuk ke tampilan linear regression seperti ini. Kita lihat dependent, nama lain dari variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel penjualan. Kita substitusikan seperti ini ya. Kemudian independent, di mana nama lain dari variabel bebas. Variabel bebas di sini ada dua, yaitu ada X1 yaitu harga dan X2 yaitu pelayanan. Kita substitusikan. Untuk mensubstitusikan variabel ini, jika variabel bebasnya ini banyak, yaitu kita klik shift, kemudian kita tarik ke bawah. Akan seperti ini, kemudian substitusikan ya. Kita lihat di sini masing-masingnya yaitu ada dependent yaitu penjualan, independent yaitu harga dan pelayanan. Setelah ini kita pilih save ya dari samping, save. Kemudian pada data residual kita checklist bagian
understandardized. Ya, seperti ini. Kemudian kita pilih continue. Kemudian oke. Ya, kita kembali ke data. Setelah itu kita pilih analyze lagi. Kemudian non-parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialog. Karena kita ingin menguji normalitas, yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, kita ambil sampel KS ya. Sampel KS ini merupakan singkatan dari sampel Kolmogorov-Smirnov. Kita klik dan bagian sini ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Untuk unstandardized residualnya kita klik dan kita pindah ke test variable list. Kemudian kita oke. Dilihat di sini test distribution-nya yaitu pilih normal karena kita ingin menguji uji normalitas. Oke. Dan akan muncul seperti ini. Karena kita ingin melihat uji one sample Kolmogorov-Smirnov, maka di sini hasilnya ada one sample Kolmogorov-Smirnov. Ini merupakan hasil dari SPSS uji normalitas. Nah, di sini untuk melihat datanya tersebut terdistribusi normal atau tidak, kita lihat bagian asymptotic to payload-nya, yaitu 0,200. Di sini merupakan lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat dikatakan data di sini yaitu terdistribusi secara normal ya. Data di sini yaitu terdistribusi secara normal, maka dapat dikatakan di sini data yang baik. Belum ya. Di sini kita akan menguji semua uji dari regresi linear berganda. Kalau jika data tersebut semuanya baik dari semua uji, maka dapat dikatakan sebagai data yang baik. Kemudian uji normalitas yaitu kita lihat ada bagian dari uji histogram dan p-plot. Kita lihat analyze, regression, kemudian pilih linear. Nah, sebelumnya di sini karena kita sudah substitusikan sebelumnya, maka kita tinggal teruskan saja, di mana kita akan pilih, yaitu ingin melihat p-plotnya, kita ambil plot. Kemudian untuk Y, kita substitusikan di mana di sini z-pred. Y. Maaf, untuk z-pred di sini yaitu kita substitusikannya yaitu masuknya ke X. Sedangkan untuk stressit kita substitusikan ke kolom Y. Kita lihat di sini ya. Stressit yaitu pada kolom Y dan z-pred yaitu pada kolom X. Kemudian di sini untuk standardized residual plot ada histogram dan normal probability plot. Di sini kita akan melihat yaitu dua uji, yaitu ada uji histogram dan normal probability plot atau disebut dengan p-plot ya. Karena di sini sebagai pendukung apakah data ini termasuk data yang baik atau tidak. Kita checklist masing-masingnya, kemudian continue, kemudian oke. Maka akan masuk ke datanya. Kita tunggu. Sebelumnya kita yang belum mengetahui di sini adalah masing-masing dari ujinya ya. Dari ujinya. Maaf agak sedikit lama karena di sini uji p-plot dan uji histogram munculnya sangat lama. Nah, di sini kita lihat ini merupakan uji histogramnya. Berbentuk diagram batang dan kurva seperti berbentuk lonceng ya.
Ini merupakan data histogramnya. Sedangkan untuk data p-plot, nah seperti ini. Nah, di sini yaitu kita lihat ada normal p-plot regression, standar desert residual, yaitu datanya ini, yaitu titik-titiknya ini mengikuti garis lurusnya. Di sini dapat dikatakan bahwa data ini, p-plotnya ini merupakan data yang baik karena dia tidak melenceng dari garisnya ini ya. Kita lanjut, yaitu kemudian kita akan masuk ke dalam uji heteroskedastisitas. Kita pilih analyze, kemudian kembali ke regression, dan pilih linear. Linear ya, kita klik, akan masuk seperti ini. Dari data sebelumnya yaitu linear regression. Kemudian kita akan pilih yaitu plot. Pilih plot. Kemudian di sini yaitu ada data masing-masing seperti waktu kita ingin melihat data histogram dan grafik p-plot. Checklistnya kita hilangkan karena sebelumnya kita sudah melihat data histogram dan p-plot. Kita hilangkan masing-masing, kemudian kita continue. Pilih OK. Ya. Dan hanya seperti ini. Kita lihat datanya yaitu seperti ini. Ya. Kartnya. Nah, ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas, di mana data ini dinamakan dengan scatter plot. Nah, kita lihat data scatter plot ini dia titik-titiknya menyebar ya. Dia menyebar dari sumbu X maupun sumbu 0 ya, di bawah maupun di atas titik sumbu 0. Nah, di sini merupakan datanya yaitu data baik, yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas atau datanya yaitu homoskedastisitas, yaitu data yang termasuk data yang baik. Kemudian kita lanjut yaitu masuk ke uji autokorelasi. Pertama kita akan klik analyze. Kemudian kita pilih regression dan linear. Kemudian kita akan pilih statistik. Statistik karena di sini kita ingin melihat data berdasarkan uji autokorelasi, kita checklist bagian Darwin-Watson. Karena di sini uji autokorelasi berhubungan dengan uji Darwin-Watson ya. Kemudian continue. Kemudian OK. Kita lihat di sini uji Darwin-Watson. Di sini kita lihat yaitu hasilnya ada uji Darwin-Watson ya. Di sini bagian sini yaitu sebesar 2,259. Di sini dapat karena dia datanya positif 2, yaitu maka disimpulkan datanya autokorelasi ini terjadi autokorelasi secara positif ya. Di sini kita lihat uji Darwin-Watson 2,259 lebih besar sama dengan 2, maka terjadi autokorelasi secara positif. Kemudian kita akan uji selanjutnya di mana yaitu ada uji multikolinearitas. Kita pilih lagi yaitu analyze, regression, dan linear. Kemudian kita akan pilih bagian statistik kembali. Statistik. Untuk sebelumnya yaitu ada uji Darwin-Watson. Karena kita sudah menguji autokorelasi atau uji Darwin-Watson-nya, kita hilangkan checklistnya. Seperti ini. Kemudian kita checklist bagian collinearity diagnosis. Karena kita akan menguji uji multikolinearitas ya. Kemudian continue dan OK. Nah, hasilnya di sini karena multikolinearitas berhubungan dengan toleransi dan FIF, kita lihat di sini toleransi dan FIF. Nah, toleransi dan FIF ini dia FIF-nya harus kurang dari 10 dan toleransinya harus lebih besar
harus lebih besar dari. Untuk FIF-nya kita lihat di sini kategori data yang baik atau tidak terjadi multikolinearitas, yaitu FIF-nya itu tidak lebih dari 10 atau kurang dari 10. Di sini kita lihat masing-masing dari variabel X1 yaitu 1,004 dan X2 1,004. Maka dapat disimpulkan di sini masing-masing variabelnya yaitu kurang dari 10. Dan toleransi untuk data yang baik kriterianya yaitu harus lebih besar dari 0,1. Maka dapat dikatakan data di sini yaitu tidak terjadi multikolinearitas, yaitu data yang baik. Karena data dalam uji regresi linear berganda, data yang baik yaitu data yang tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian kita akan masuk ke dalam uji T atau uji F ya. Uji T dan uji F maksud saya. Pertama kita akan masuk ke uji T. Uji T yaitu kita pilih analyze, regression, kemudian linear. Nah, dari sini kita cukup oke. Ya, uji T kita lihat dalam uji T. Uji T di sini masing-masing dari variabelnya atau uji secara parsial. Nah, uji T di sini kita lihat bagian ini, yaitu dia nih untuk sigma convenience ya. Untuk di bagian sebelumnya di sini ada toleransi dan FIF. Dia satu tabel dengan uji multikolinearitas ya. Kita lihat yaitu signya. Signifikannya X1-nya dia 0,495 dan untuk X2-nya yaitu 0,548. Maka dapat disimpulkan masing-masing dari variabel harga dan pelayanan itu lebih besar daripada 0,05. Dan dapat disimpulkan yaitu H0 yang diterima, yaitu harga masing-masing dari harga dan pelayanan berpengaruh terhadap penjualan. Sedangkan untuk uji ANOVA atau uji simultan atau uji yang secara bersamaan, kita uji bersama-sama yaitu ada analyze, kemudian ada regression, dan linear. Kemudian pilih OK. Untuk pengujian uji T dan uji F yaitu dalam SPSS atau IBM ini yaitu sama. Ya, kita lihat di sini uji F atau uji simultan ini bisa disebut atau sama dengan uji ANOVA. Ya, kita lihat di sini ada ANOVA. ANOVA di sini kita lihat bagian signifikansinya. Kita peroleh yaitu regressionnya yaitu 0,675. Di mana di sini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 yang diterima. Di mana hipotesisnya harga dan penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penjualan dari produk makanan itu sendiri karena dia signifikansinya lebih besar daripada 0,05 yaitu sebesar 0,675. Ya, sampai sini data dari yang telah kita uji yaitu merupakan data yang baik ya karena dari berbagai uji dia telah melewati kriteria-kriteria yang ditentukan. Kemudian kita masuk ke uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini sama seperti uji T dan uji F dalam cara-cara IBM SPSS ini. Kita pilih analyze, regression, kemudian linear. Setelah itu kita pilih OK. Nah, terus kita cari di mana koefisien determinasinya ini. Kita lihat dari adjusted R-square ya. Sebelumnya yang sudah telah dijelaskan di sini ada 0,32 ya, sebesar min 0,32 atau
atau sebesar min 0,032% ini dia mempengaruhi harga dan pelayanan mempengaruhi penjualan. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain seperti ada brand ambassador, brand awareness, citra merek dan variabel-variabel lainnya. Sampai di sini yaitu uji yang telah kita uji, yaitu di mana ada uji asumsi klasik, uji T, uji F, dan koefisien determinasi dari variabel harga, pelayanan, dan penjualan ini merupakan dapat dikategorikan sebagai data yang baik, yaitu data yang dapat diuji atau diteliti ya. Selanjutnya, setelah kita menguji semua uji dari regresi linear berganda, sudah selesai dari materi SPSS dari regresi linear berganda ini. Sebelumnya kita lihat. Nah, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang digunakan. Sebelumnya saya belum menjelaskan mengenai aplikasi yang akan digunakan dalam regresi linear berganda materi SPSS ini, yaitu menggunakan IBM ya. IBM merupakan aplikasi yang berbentuk seperti ini, IBM. IBM ini bisa digunakan dalam penelitian kalian, yaitu bisa dalam penelitian ilmiah atau PI atau dengan skripsi ya, bisa digunakan. Sekian penjelasan mengenai materi SPSS dari regresi linear berganda ini. Semoga kalian dapat memahami cara-cara dari SPSS regresi linear berganda ini, bermanfaat ilmunya, dapat diterapkan dalam penelitian kalian. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.